Saya rasakan Lady pun itu masih menyimpan rasa sayang terhadap Randy. Ada buktinya. Ada buktinya. Tapi dia masih menyimpan rasa sayang terhadap Randy. Apakah Randy akan berusaha? Apakah dia akan mengemis cinta? Karena jika iya, sebenarnya rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi, bersama dengan teman-teman dari Intens Investigasi, kita akan tetap mencoba untuk melihat tanda-tanda yang tersembunyi dan disembunyikan. Dan kita akan coba untuk menjawab pertanyaan teman wartawan dari grup Indigo ini. Apa yang akan ditanyakan? Semoga ini akan jadi sebuah penerang untuk kalian semua yang penasaran dan kepo tentang kasus ini. Tapi ingat, jangan lupa untuk subscribe dan like channel mereka di Intens Investigasi yang tayang setiap hari seperti minum obat 3 kali. Mas, ini ringin ya Mas, ini waktunya malam hari ini. Mas, kita kan sama-sama mengetahui ya, Randy sudah meminta maaf gitu kan ya. Di channelnya Denny Sumargo juga sudah nangis-nangis gitu. Kenapa pihak S ini belum mau ngomong sih Mas sampai saat ini? The lovers, yang ditunjukkan malah kemesraan, yang ditunjukkan di sini malah hubungan yang selayaknya tidak ada masalah akan dia dan suaminya JJ Govinda ini. Dan memang itu yang sengaja memang dilakukan. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi, ini kalau saya kira adalah strategi mereka untuk diam sampai permasalahan ini akan surut dengan sendirinya. Jadi ini strategi khas yang digunakan juga oleh keluarga yang lainnya ini biasanya untuk menghadapi kasus dan isu yang terpaan isu yang seperti ini. Biasanya mereka akan diam saja, 1000 bahasa ya sudah, dan toh pasti akan, kalau nggak orang ini bosan, lupa, tergantikan isu yang lain, tapi sampai itu selesai ya sudah, tidak akan ada sebuah kalau saya kira penjelasan, karena memang ini adalah strategi yang dilakukan. Jadi di balik dibongkarnya Shahnaz itu ada pihak lain, katanya pihak yang lain nggak sih, yang maksudnya yang memang bilang sama Shahnaz udah lu diem dulu aja. The Ten of Swords. Yang menarik di sini adalah Shahnaz tuh sebenarnya pengen klarifikasi. Tapi betul sekali ada beberapa pihak yang menyarankan untuk seperti itu. Dan ini ya kalau orang bilang saudara, ya saudara pasti akan menyarankan ya yang terbaik ya. Tapi ini bahkan tidak hanya saudara, tapi dari orang-orang yang juga mungkin kalau dibilang teman, atau mungkin orang-orang yang lebih mengerti dunia keartisan. Jadi kayaknya waduh, untuk permasalahan ini sebaiknya udahlah, coba untuk tidak memberikan klarifikasi apa-apa, dan ya sudah, biarkan saja ini sampai selesai. Karena kalau menurut saya ini di ujung itu klarifikasinya dua pihak gitu. Jadi baik Randy maupun Lady ini kan klarifikasi kan. Dan klarifikasinya kan nggak menguntungkan pihak mereka kan. Jadi kalau menurut saya akhirnya ya sudah, ini satu hal yang akhirnya dipilih juga setelah berkonsultasi. Tapi kalau ditanya, saya kok menduga bahwa sebenarnya Shahnaz ini ingin klarifikasi. Pengen klarifikasi nggak Mas? Apa karena dia sudah terlalu jegah dengan? Bukan, kalau menurut saya the Page of Swords, Shahnaz ini sebenarnya seseorang yang ya dalam hatinya itu masih apa ya, kalau saya pikir itu dia ini tetap wanita yang juga kalau ada di sisi yang sebaliknya dia juga nggak mau sebenarnya. Dan ini adalah satu hal yang agak membingungkan dirinya. Dan kalau kita mungkin mau mengambil cerita yang kalau seandainya apa yang dikatakan Lady ini benar adanya, kan di 2 kali sebelumnya meminta maaf kan. Jadi sebenarnya dia bukan tipikal yang terus akan menghindar dari apapun itu tadi. Tapi dia ya akhirnya meminta maaf, walaupun saat itu kan setelah ketahuan, tapi kan meminta maaf. Jadi kalau saya tipikalnya itu bukan kayak orang yang kalau ada masalah malah menghindar. Tapi dia tahu resiko, konsekuensinya. Dan juga kalau menurut saya, kalau sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, pasti kan ya berefek ke keluarganya ya. Dan keluarganya kan kita tahu ini
salah satu keluarga yang mungkin kalau presidennya nanti gonta-ganti, sekarang Pak Jokowi nanti ganti siapa ya gitu, ini keluarga ini akan tetap setenar keluarga presiden Indonesia kan? Iya, sampai berapa tahun ke depan. Mas ini di story mereka seumpama tuh everything is okay gitu. Apa mas? Maksudnya apa yang membuat mereka untuk mencoba mengatakan pada publik semua itu gue baik-baik aja. Bahkan lebih dari itu, seakan-akan ya di sini ya. Ada dugaan bahwa mereka ingin mengatakan bahwa semua yang dituduhkan itu isapan jempol, bohong. Seakan-akan ada sebuah pesan seperti itu yang disampaikan. Bahwa benar nggak nih yang di sana? Kalau benar kok kita baik-baik aja, seperti itu. Karena tidak ada pengakuan dan klarifikasi, tidak ada bukti yang terus kemudian ditampilkan dan diakui atau disangkal di sini. Jadi kalau saya kira pesannya jelas di sini, selain kami baik-baik saja, itu seakan-akan kayak bilang kayak, ya itu urusan kalian lah, ini kan belum tentu benar juga gitu, seperti itu. Dan pesan yang disampaikan ya tentu saja itu tadi, bisa saja itu adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Yang disampaikan oleh Lady dan JJ ya, Randy ya. Tapi berarti di balik semua itu mereka ini dong, maksudnya hancur berkeping-keping bahkan. Belum tentu, kita coba tanya. Judgment. Kalau kita ngomong hancur berkeping-keping agak sulit, tapi yang pasti mereka berdua ini di balik sesuatu yang mereka tunjukkan, mereka sudah punya penilaian terhadap pasangannya masing-masing. Nah, mengerti ya maksudnya? Oke, saya perjelas. Kalau kita memang masih tulus dalam mencintai seseorang, kita ini kayak ya sudahlah, apapun itu, ya wis, dah kita jalanin bersama, saya akan menerima kamu apa adanya. Tapi dengan seperti ini, seakan-akan ini itu kayak kalau mereka ini dugaan saya dari kartu ini ya, saat mereka ini nggak bersama, mereka tuh punya penilaian terhadap pasangannya. Misalkan netizen di sini ditunjukkan di depan orang-orang kalian berdua mesra, tapi setelah kalian kembali pulang kalian tuh punya pikiran yang berbeda terhadap pasangannya. Nah, pikirannya apakah positif atau negatif itu berkecamuk kalau menurut saya. Dan ini sulit untuk mengatakan. Sampai akhirnya memang ya ditunjukkan ini benar adanya atau tidak. Tapi sulit sekali untuk menyangkal karena satu hal yang memang benar-benar jadi kata kunci di sini adalah Randy mengakui bahwa foto tato itu adalah tato dia gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kita menato seseorang yang misalkan nih saya ngefans tuh sama Pevita Pierce gitu. Terus karena saya ngefans saya tato kan nggak mungkin gitu loh seperti itu. Apa kabar mas dengan rumah tangganya Randy dan Lady? Kan sepertinya Lady ingin tetap bercerai. The Nine of Swords sebenarnya masih sangat mungkin untuk diusahakan, bahkan ada satu kali lagi ini kalau bisa diupayakan itu akan bisa selamat, yaitu Randy ini harus memohon-mohon, bahkan kalau saya bilang bersujud dan mengemis di depan Lady. Kalau itu masih bisa dilakukan, masih bisa dipertahankan, dan rumah tangganya ini nggak akan berpisah. Tapi kalau ternyata diam saja dan caranya dengan cuman yang seperti sekarang, maka perpisahan ini adalah sesuatu yang nggak perlu kartu tarot, kita akan tahu itu akan terjadi. Tapi Lady pun sebenarnya dia ini, nah saya akan jelaskan nanti, tapi saya rasakan Lady pun itu masih menyimpan rasa sayang terhadap Randy. Ada buktinya, tapi dia masih menyimpan rasa sayang terhadap Randy. Dan kalau menurut saya, salah satu buktinya adalah dengan dia mengungkap ini tadi. Jadi tidak hanya sakit hati, tapi dia pun sebenarnya ingin menyelamatkan rumah tangganya dengan mengungkap ini. Karena jika tidak, seorang wanita, marahnya wanita, kecewanya wanita itu tingkat tertingginya itu bukan marah, tapi diam, tidak peduli. Lah kalau ternyata kejadian seperti ini, terus dia itu tidak menyimpan rasa sayang dan harapan untuk bersama ke depannya, dia nggak akan susah payah mengungkit ini dengan satu resiko disomasi loh sama ini, lawyernya keluarga Sono gitu, seperti itu. Betul kan? Nah tapi dia menempuh itu karena dia ingin mempertahankan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih punya perasaan itu. Coba, salahkan saya kalau saya salah. Tapi nggak apa-apa, diam aja kalau saya benar. Kalau wanita itu memang dia sudah kecewa, dia nggak usah koar-koar. Dia minta udahan, udah selesai. Nggak usah diangkat seperti ini. Tapi dia mengangkat ini menunjukkan bahwa ya dia masih sayang pada anaknya. Dan dia menyimpan rasa sayang pada suaminya walaupun sudah seperti itu.
Dalam hatinya, dia ingin seakan-akan menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa, nih loh, mama kalian itu mempertahankan keluarga kita. Di podcastnya Maya itu apa namanya, sepertinya sudah terlalu muak si Lady, mana mulai fotonya itu kenapa? Itu tadi, karena masih sayang. Karena kalau orang udah nggak sayang, dia nggak akan muak. Betul dong? Kalau saya katakan gitu, coba para wanita komen di bawah sini. Kalau kalian sudah nggak sayang, kalian nggak peduli, kalian nggak akan mau komen. Kalian nggak mau keliling podcast sana podcast ini menceritakan tentang sakit hati kalian. Berarti ada harapan. Dan nggak apa-apa juga, bukan artinya, wah rendah banget Lady sudah gitu. Bukan. Karena sebagai seorang ibu, dia ini ingin menyelamatkan anak-anaknya ini tadi. Dan kalaupun ternyata dia melihat bahwa sang prianya ini tadi seperti itu, coba, semua wanita dalam hatinya pasti punya pemikiran ingin nyembuhin cowoknya. Makanya cewek-cewek kebanyakan itu akhirnya berakhir dengan cowok-cowok bad boys, cowok-cowok yang dia ini malah cuek, malah seenaknya, tapi dapatnya cewek-cewek yang cantik. Karena cowok-cowok yang sopan, yang baik-baik, nggak macem-macem, itu tuh ya kalau buat cewek itu rasanya kayak yang ya biasa aja gitu loh, bener kan? Akhirnya cewek-cewek ini jatuh ke pelukan pria-pria yang sering disakitin, sering ditinggal pergi, tapi kenapa? Karena mereka berharap, enggak kok, nggak apa-apa sama orang lain begitu, ntar sama gue sembuh. Itu makanya. Dan apakah betul bisa sembuh atau tidak ya tergantung nanti. Apakah Randy akan berusaha, apakah dia akan mengemis cinta. Karena jika iya, sebenarnya rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Walaupun banyak di luar sana ini, emak-emak itu sampai menuduh saya, dibayar berapa sih sama keluarga sono? Gitu. Nah, padahal saya mikir loh, emang apa hubungannya kemesraan antara kembalinya si Randy dan Lady ini sama keluarga sono gitu loh, seperti itu. Jadi kalau saya kira itu tadi masih ada sayang. Coba Lady di sini mengaku. Dan nggak usah takut karena ya wajar. Dan kalaupun kemarin itu sampai sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, bahkan sampai ada yang mau lapor ke infotainment juga sama dia malah dilindungi kan. Yang ketiga pun ini dimaafkan. Sebenarnya ya itu menunjukkan betapa sayangnya kamu bukan kepada Randy tapi kepada anak-anak kalian. Dari diamnya Shana sini selain image, apa untungnya, maksudnya mungkin ada nanti ekonomi dia kalau dia ngaku dia akan turun endorse atau apanya, atau ada apa mas selain itu dibalik diamnya Shana? The Eight of Swords itu kalau boleh saya artikan sebenarnya niat baiknya itu adalah dia nggak mau nama keluarga besarnya ini akan jadi ya itu sih kalau menurut saya. Dan kemarin pun kan yang terjadi dengan ya walaupun nggak keluarga kandung Alsyad itu kan akhirnya diam juga kan. Jadi kalau menurut saya ya melindungi ya. Saya kira kalaupun dugaan itu benar adanya, orang-orang ini juga tahu kok kalau salah. Dan dia itu nggak terus menikmati kesedihan orang lain, nggak ada itu. Itu adanya kan di benak emak-emak yang julid di luar sana gitu. Jadi kalau menurut saya di sini lebih kepada ini terus nanti kalau ternyata mengakibatkan orang lain yang berkaitan dengan dia jadi kehilangan pekerjaan, kesempatan, lebih ke situ. Kalau saya kira ya. Dan sebenarnya di luar itu yang saya lihat sih sepertinya ada upaya-upaya untuk ada mediasi ketemu antara yang mereka berempat ini. Itu yang saya lihat. Saya nggak bisa buktikan, mungkin yang bisa buktikan ya orang-orang di luar sana yang berteman sama mereka, tapi ke arah sana itu dalam kondisi senyap itu ada sebenarnya. Tapi ya ini semua akan terjadi karena kemarahan Lady yang terus kemudian meledak itu terjadi, ya akhirnya apinya ini harus padam sendiri. Karena kalaupun kita berusaha memadamkannya salah seperti kebakaran itu kalau disiram dengan air yang bukan disemprot malah hanya akan memperbesar apinya loh katanya. Marilah kita membahas ini dengan ringan karena ya kita bukan merupakan keluarga dari mereka. Jadi keponya itu pada takaran yang pas. Dan jangan menghina atau merendahkan orang dengan komentar kalian. Orang-orang yang terus kemudian akhirnya terjebak dalam kondisi seperti ini tidak pernah mau, walaupun akhirnya ya ini sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan.
Tapi jadikan ini pelajaran dan tetap perhatikan dan lindungi orang-orang yang kalian sayangi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.